berkaitan dengan pariwisata bisa dilihat oleh Iya, masyarakat itu udah Munjul. pariwisata nih. Itu ada rencana untuk pembuatan waterboom. Hmm, Waterboom iya ini iya benar-benar. Udah lihat belum kan di profil desa itu yang pertama kali muncul di angka sekitar 6 M, 6 miliar. 6 miliar. Kalau misal Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi dengan saya Hendra Obot di sini. Ini dalam podcast Sare Saya. Ini merupakan podcast pertama dalam YouTube Desa Munjul Cilaku ya. Oke. Gua kali ini ingin sedikit ngobrol santai bersama ini ada kepala desa, katanya sih termuda di Cilaku ya. Tapi gue yakin emang bener sih. Ini oke, sebelum gue ngobrol lebih lanjut dengan kepala desa Munjul, saya pengen perkenalkan dulu ya. Oke, selamat datang dengan Pak Kades Yoyo Kuswoyo. Oke, selamat sore Pak. sore juga. Maaf Pak, bisa sedikit dia agak kerasin suaranya ya. Oke, siap Soalnya- siap siap. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut Ya. ya Pak ya, gue pengen tahu dulu nih, sejak kapan nih menjadi kepala desa Munjul nih? Mulai dari bulan April itu, kalau nggak salah itu tanggal 8 April itu pelantikan kepala desa Munjul. Udah 1 tahun berarti Udah ya? 1 tahun. Pas berarti sekarang ya? Pas ya. Oke, sekarang suka duka jadi bukan gini aja dulu dah. Motivasi untuk menjadi kepala desa gitu apa? Motivasi untuk menjadi kepala desa hanya serta merta pernah sih ada dorongan juga ya buat saya untuk menjadi kepala desa. Dorongan saya itu ketika melihat tatanan kepemerintahan, mungkin Mm-mm. melihat desa-desa yang lain, kan sekarang itu zaman digital ya, serba elektronik, di medsos banyak banyak desa-desa yang sudah mulai berangsur maju. Mm-mm. Nah, mulai ketika melihat berita-berita, saya terdorong spirit untuk menjadi seorang kepala desa. Namun tidak begitu saja, karena menjadi seorang kepala desa itu penuh perjuangan. Nah, berdasarkan dorongan, mungkin dukungan juga dari keluarga. Pertama itu dari keluarga ya, yang sentralnya itu dari keluarga, mungkin dengan rekan-rekan, teman-teman Jadi yang ada dorongan gitu, ada. bukan dari inisiatif sendiri pingin jadi ini Ya, termasuk mungkin yang pertama itu dorongan. Yang pertama itu dari ya, lingkungan gitu ya kan. dari lingkungan. Nah, yang kedua mungkin setelah melihat tingkat kepemerintahan sekarang itu, karena anggaran itu cukup lumayan. Mm-mm. Jadi saya pikir ini bisa menata desa untuk ke arah yang lebih maju gitu. Nah, jadi karena mungkin di desa yang lain itu bisa maju, Ya, kenapa di desa Munjul kita pun tidak bisa? Pasti bisa. insya Allah Nah, pasti bisa ya. cuma itu butuh waktu, tidak bisa sekaligus. Ini sebelum menjabat sebagai kepala desa pernah organisasi sebelumnya Oh, atau menjabat ketua RT RW? Oh enggak, kalau RT saya belum pernah menjadi ketua RT, Mm-mm. terus RW belum pernah menjadi ketua RW. Saya itu dilahirkan di Munjul itu, mulai terjun di organisasi itu menjadi Karang Taruna RW. Jadi Nah, asli orang Munjul asli gitu ya? asli lahir di Munjul. Bukan pendatang gitu Oh, kan? bukan. Makanya ingin menonjolkan bahwa Munjul yang benar-benar banyak potensi, orang-orang yang berpotensi, ingin membuktikan gitu Nah, kan. itu Dan yang akhirnya terbuktilah. Ya, mudah-mudahan. Belum terbukti, tapi sedikit-sedikit. Oh, Mungkin masih perjalanan. masih jauh. Perjalanan ini masih jauh, Iya, masih iya. banyak tahapan yang perlu dijalani. Karena kemajuan desa itu tidak bisa berdiri sendiri atas nama Desa Munjul, tidak. Oh iya dong. Harus bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Nah, kalau misalkan udah tumbuh rasa ingin membangun dari setiap warga, mulai kesejahteraan dan maju itu akan tercipta. Iya. Karena apa artinya sebuah pemerintah desa ketika tidak didorong dan tidak didukung oleh masyarakat sekitar, terutama khususnya ya di desa Munjul. Nah, mungkin buat saya itu
beban yang tugas yang paling berat itu satu, Apa? menjadi kepala desa itu adalah mencerdaskan masyarakat. Karena terjadinya sebuah polemik itu diakibatkan karena ketidaktahuan aturan. Nah, itulah. Ya, ya. Nah, perlu saya sedikit-sedikit, makanya mungkin ini sudah waktunya, karena di dalam program pemerintah itu ada desa digital. Mungkin inilah salah satu sarana untuk sampailah, untuk menyampaikan ya, segala sesuatu itu sampai ke masyarakat yang paling daerah-daerah terpencil sekalipun, karena mungkin ini hanya satu-satunya yang di tidak tahu medsos. program desa itu seperti Nah, apa, akhirnya kadang-kadang membuatlah suatu wadah gitu kan. Iya. Salah satunya itu akun YouTube ini ya. Ya, akun YouTube Oke, ya. benar-benar. Jadi ini termasuk kepala desa yang baru pertama kali ya di Desa Munjul ya adanya wadah sosmed bisa dibilang. Ya, Pertama alhamdulillah sih. apa yang sebelumnya udah ada itu? Belum ada. Pertama itu rencana saya itu mulai pas dilantik sekitar 1 bulan. Saya pernah diberikan ide juga sama teman, namanya itu Alpis. Iya, 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 iya. Pernah saya rancang juga. Sebelum ini terjadi, terbentuklah sebuah tim untuk tim kreator Desa Munjul. Oh, ada. Nah, ini kan tim kreator Desa Munjul sekarang resmi nih. Nah, kalau dulu itu kan sebelum lahir tim kreator Desa Munjul pernah saya dibangun juga, idenya dari tadi juga Pak Alpis. Pernah saya juga dari anak muda sekitar, pernah saya rekrut. Tapi kenyataan mungkin karena terbentur dengan alat-alat lah ya. Karena di dalam dunia medsos itu kalau saya hitung secara matematik, secara nilai rupiah itu cukup gede alat-alatnya itu. Nah, karena ini mungkin ada fasilitas yang lain bisa saya manfaatkan. Nah, akhirnya itu meringankan beban juga di dalam sebuah pembiayaan. Oh iya juga benar-benar. Makanya kita manfaatkan ini alat supaya bisa kita sosialisasi bisa jalan, tapi kita tidak merasa beban juga. Nah, mulailah sedikit demi sedikit, mulai dari terbit akun yang sudah di YouTube itu sudah launching. Nah, mudah-mudahan mungkin ini pertama kali kita podcast. Mudah-mudahan kedepannya itu kita bisa konsisten terus-menerus untuk mengabarkan atau informasi-informasi penting terhadap masyarakat. Tapi ini maaf ya motong. Diadakannya wadah sosmed kan otomatis setiap uploadan itu banyak pro dan kontra ya. Pasti. Gimana cara menghadapinya nih, apalagi di para netizen yang banyak yang julid nih sama pekerjaan kepala desa ini. Gimana cara menanggapi netizen yang julid gitu kan? Ya, begini ya. Perlu dipahami kepada seluruh masyarakat Munjul. Kadang-kadang ada kecemburuan sosial karena desa memanfaatkan masyarakat banyak demi kepentingan pribadi. Itu cemburu sosialnya itu di situ. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang teknis, sebenarnya di dalam dunia medsos itu tidak bisa memanfaatkan seseorang untuk kepentingan pribadi karena semuanya sudah transparan. Contoh, benar-benar. Kalau misalkan di akun YouTube itu kita membutuhkan subscribe sesuai persyaratan untuk bisa menghasilkan anggaran, menghasilkan penghasilan atau keuntungan. Itu ada kriteria persyaratan yang harus mencapai target. Toh kalau misalkan nanti ke depannya setelah kita menghasilkan mencapai target sama untuk masyarakat nanti bisa dilihat. Toh kalau misalkan kan itu ada alamat ya akun, nanti saya bisa data yang proaktif memberikan kontribusi terhadap akun Desa Munjul itu nanti ada kelihatan RT mana, RW mana ketika ada nilai ekonomis kita bisa sumbangkan ke daerah tersebut. Jadi dilihat kontribusi kepada pemerintah desa. Nah, jangan sampai begini. Toh kita tidak mau berjuang tapi hasil menuntut. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, disitulah letak keadilan itu, bukan hanya serta-merta sama, tapi dilihat dari perjuangan. Atau kalau misalkan perjuangannya yang lebih berat ya itulah yang hasilnya besar itu. Oke, jadi intinya semua medsos yang dikelola oleh Desa Munjul Cilaku tidak ada dana dari desa ini, sukarelawan dari para kreator Desa Munjul. Oke, lupakan.
Eh, selama menjabat sebagai kepala desa Muncul udah 1 tahun kan? Udah 1 tahun. Pasti banyak dong suka dukanya. Oke, Ah. gua nanya dukanya aja dulu deh. Sukanya gak usah di. Ya, Oh, kalau dukanya itu menjadi kepala desa itu beginilah. Saya yakin di dalam setiap diri manusia itu, sekalipun manusia itu dianggap hina oleh orang lain, Jelas. yakin di situ tertanam nurani. Nah, kadang-kadang yakinlah siapa manusia yang tidak pernah punya itikad mulia dan punya niatan baik. Dan kadang-kadang ketika niatan baik kita laksanakan, kita programan, kadang-kadang mungkin saya juga bisa memahami, bisa memaklumi, karena mungkin tidak sampainya pemikiran yang ada di dalam pikiran saya bisa dicerna oleh semua orang. Nah, tapi paling tidak saya juga kan manusia, Oh, iya. ada rasa kekecewaan, kadang-kadang rasa duka ketika toh kita punya niat baik tapi orang sebagian kecil nyinyir terhadap pemerintahan desa. Padahal begini Pak, kalau saya pribadi, toh kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak dimengerti, bisa tanya langsung terhadap kepala desa. Jadi intinya begini, Tidak datang masuk ke kantor gitu. datang ke kantor ke kepala desa, sejauh mana pertanggungjawaban seorang kepala desa. Jadi kadang-kadang kalau kita, contoh lah salah satu, kalau saya ada program ataupun ada amanat yang harus disampaikan kepada masyarakat, saya itu tidak bisa menyampaikan informasi ini kepada seluruh masyarakat per individu, karena namanya pemerintah itu ada struktur, ada tahapan, ada mekanisme. Nah, pemerintah itu berjalan sesuai dengan aturan. Nah, bagaimana caranya untuk sampai kepada masyarakat? Kadang-kadang saya informasikan kepada para RT dan RW yang namanya manusia, saya juga harap maklum. Kadang-kadang saya berbicara A, kadang-kadang sampai ke masyarakat B. Itu hal yang wajar, manusiawi kan. Iya. Tapi saya juga, nah inilah salah satu ide untuk masuk ke dunia medsos itu, apa yang saya sampaikan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah inilah salah satu. Transparan apa Nah adanya. inilah, jangan Iya. sampai apa yang saya sampaikan itu jadi simpang siur. Nah akhirnya jadilah ketika ada orang-orang tertentu yang tidak mengerti ataupun yang tidak suka, itu bisa menggiring opini sehingga bergejolaklah di masyarakat. Tapi mudah-mudahan dengan acara seperti ini masyarakat bisa mencerna, bisa memahami, sehingga nanti kedepannya itu ada masalah sekecil apapun yang tidak mengerti itu bisa datang ke kantor kepala desa. Direhat dulu ya. Udah ada maghrib, nanti dilanjut lagi. Oke, siap. Oke, sebelum saya ngobrol lebih lanjut, kita sholat dulu. Udah ada maghrib. Oke, selamat datang kembali setelah kita melaksanakan salat maghrib ya, Pak Kades ya. Oke, kita lanjut. Ini sekarang musimnya lagi musim apa ya? Pancaroba ya, alias banyak penyakit atau yang sekarang lagi edan-edannya masalah COVID ya. Oke, cara desa untuk menghadapi masyarakat yang kena COVID atau sakit itu kan sekarang BPJS katanya banyak yang simpang siur. Gimana nih tanggapan dari desa nih? Oh inilah, tentang masalah ini pasti ada kaitannya dengan COVID. Nah, meskipun ini tidak ada kaitannya dengan COVID, tentang masalah kesehatan, saya rasa itu menjadi prioritas program desa tentang masalah kesehatan. Nah di sini tentang masalah kesehatan itu ada 2 jenis BPJS yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang pertama itu ada jenis BPJS yang tidak bayar, yang dibiayai itu ada 2 instansi pemerintah yang membiayai. Yang pertama dibiayai oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten, yang kedua dibiayai oleh tingkat pusat APBN. Dua-duanya sama fungsinya. Itu ketika masyarakat itu mempunyai
BPJS yang tidak berbayar itu Maksudnya bisa tidak berbayar itu tidak mengeluarkan sama sekali masyarakat itu. tidak mengeluarkan sama sekali, jadi dibiayainya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi per bulannya itu pemerintah itu membayar biaya untuk BPJS terhadap BPJS itu sendiri, jadi dibayar oleh pemerintah. Yang kedua itu ada yang bayar. Nah, yang bayar ini kadang-kadang banyak masyarakat yang kurang paham Maksudnya kurang paham gimana? bagaimana cara mendaftarnya, terus alurnya bagaimana. Mungkin yang pertama saya pun sempat juga kebingungan bagaimana caranya untuk mendaftarkan BPJS yang bayar. Tetapi berangsur waktu sesuai pengalaman, alhamdulillah hari tadi ya, kalau nggak salah atau kemarin, saya itu ngobrol dengan Bapak Andi, staf desa, karena saya rasa alhamdulillah beliau itu cukup membantu di desa Munjul, bagian dari administrasi desa Munjul, terutama dia itu paham betul tentang masalah IT. Nah, itu saya salut juga sama dia itu sebagai penerus, masih muda, kompeten, profesional juga. Alhamdulillah kemarin itu saya ngobrol, bisa masyarakat desa Munjul itu kalau misalkan ada kendala untuk pendaftaran BPJS yang bayar, bisa datang ke kantor desa. Nanti siapa yang ditemui yaitu Bapak Andik sendiri. Namanya itu Adrikni, Muhammad Adrikni. Nama aslinya saya suka panggil itu Endik, karena mungkin itu nama kesayangan orang tuanya kali ya. Tapi ada kriteria khusus kalau misalkan yang berbayar sama yang tidak berbayar? Oh, ada. Yang untuk yang bayar itu umum, siapapun orang bisa mendaftarkan. Nah, berkaitan apalagi dengan COVID ataupun meskipun tidak ada COVID, saya juga berharap semua masyarakat itu bisa mendaftarkan diri untuk BPJS yang bayar sementara. Atau kalau misalkan nanti bisa beralih ke yang tidak bayar, bisa, tapi karena yang tidak bayar itu perlu waktu, karena ada alur dan mekanisme yang panjang. Untuk sementara bisa masyarakat itu mendaftarkan diri yang bayar dulu, karena kelas tilu itu per satu orang itu per bulan itu saya rasa masyarakat itu pasti mampu. Cuma di angka 35.000 per satu orang satu bulan. Per satu bulan 35.000. 35.000 per orang atau per keluarga? Per orang. Per orang. Diharuskan itu sesuai peraturan BPJS itu yang ada di KK itu semuanya itu terdaftar. Nah, kalau misalkan kalkulasi hitung-hitungan sesuai biaya yang akan dikeluarkan ketika nanti kita sakit itu jauh berbeda. Nah, saya harap jangan sampai seperti ini. Sering kejadian ketika masyarakat yang sakit, yang urgent, yang harus betul-betul butuh pertolongan terhadap terhadap masyarakat, ketika dibawa berobat ke rumah sakit, jangan sampai masa sih saya itu sebagai kepala desa harus menjaminkan KTP saya sebagai kepala desa karena berkaitan itu masyarakat tidak mampu bayar. Padahal kalau misalkan kalkulasi hitung-hitungan, atau kalau misalkan orang tua jompo cuma yang sisa di kakak itu hanya 2 orang, 70.000 lah per bulan, masa sih nggak mampu? Atau kalau misalkan benar-benar itu nggak mampu, nanti ada pertimbangan, bisa kita daftarkan, cuma harus terdaftar di DTKS. Nah, itu pun ketika didaftarkan di DTKS yang tidak bayar nih. DTKS itu apa? DTKS itu saya lupa namanya singkatannya, cuma DTKS itu sebuah instansi, salah satu pendamping di tingkat kecamatan, alur tentang berkaitan dengan sosial itu. Alurnya itu mulai tugasnya itu dari dinas sosial, disimpanlah pendamping itu di tingkat kecamatan. Nantinya itu ada ruang DTKS, saya lupa ya singkatannya itu apa kalau DTKS itu. Cuma nanti di sana di konsep sebuah ada kolom atau ada aplikasi
untuk mengumpulkan masyarakat yang tidak mampu. Itu nanti sesuai fakta di lapangan, sesuai real di lapangan, di data masyarakat yang tidak mampu bisa dimasukkan ke nah di dalam DTKS itu baru masuk ke dalam aplikasi SIKNG. Aplikasi ada Aplikasi khusus aplikasinya. ada aplikasi namanya Itu yang dibuat oleh pemerintah pusat pemerintah atau pusat itu pemerintah pusat iya, iya. ada namanya itu aplikasi SIKNG. Namun aplikasi SIKNG itu ada beberapa tahapan. Iya. Ketika kita masukkan ke dalam aplikasi SIKNG, nah itu hanya di tingkat desa untuk dilaporkan ke tingkat kecamatan. Nanti ada pendamping tingkat kecamatan. Nanti diverifikasi di tingkat kecamatan, nanti masuk lagi ke tingkat kabupaten, yaitu ke dinas sosial. Nah di dinas sosial pun sama, ada Masuk lagi verifikasi. Ada aplikasi lagi. Maksudnya diverifikasi Verifikasi lagi bisa dimasukkan atau tidak. Iya, Setelah nanti kumpul di dinas sosial itu dimasukkan lagi, setelah diverifikasi bisa lolos nih didaftarkan ke pusat. Nah ketika nanti sudah ada data itu sudah masuk secara keseluruhan di pusat, nah itu tugas. Maaf Pak Kades, ngopi dulu lah biar gak tegang. Alah. Rokoknya juga belum dinyalain. Sampai lupa ini. Rokok gak ada rokoknya Pak Kades. Oh, Kita dong, Pak. oke, siap. Jangan dilihatin beratnya dong. Kita belum punya sponsor. Boleh siapa yang pengen namain sponsor nggak ada. Nanti di sini ada GM ya, sponsornya ya. Siapa lagi? Asgar. Oke, Asgar boleh masuk sini sponsornya. Oke, jadi bentar. Oke, silakan pokoknya siapa yang perlu disampaikan sama masyarakat. Ya. Ini berkaitan dengan ketika sudah diterima data oleh pemerintah pusat. Nah, tugas desa itu udah beres. Udah melaksanakan tugas sesuai aturan dan mekanisme. Tinggal kita menunggu hasilnya seperti apa. Nah, kembali lagi kepada nasib seseorang. Karena yang penentuan kebijakan mendapatkan ataupun tidak itu bukan kepala desa atau bukan pemerintah desa. Jadi dari pusat. Nah, perlu dipahami pemerintah desa itu adalah kepanjangan tangan dari masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah daerah, pemerintah sebagai penampung gitu kan, sebagai jembatan. Oh iya. Penyampai aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan mulai dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Nah, dan sebaliknya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, provinsi, daerah untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi tidak punya kapasitas tentang berkaitan dengan sosial. Nah, itu. Nah, yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menjalankan kewenangan kepala desa ataupun pemerintah desa itu hanya yang tercantum di dalam APBDes. Nah, APBDes itu yang mana sih? Nah, banyak timbul pertanyaan dari masyarakat, APBDes itu apa? Benar-benar banyak. APBDes itu adalah program pemerintah yang harus dilaksanakan per 1 tahun sekali. Per 1 tahun sekali oleh desa gitu. Oleh desa. Itu hasil dari APBDes itu setelah dilihat rancangan dari RPJMDes. Nah, ketika dilegalkanlah APBDes itu berdasarkan mekanisme itu disahkanlah oleh pemerintah desa, oleh masyarakat yang hadir, penetapannya itu termasuk BPD. Setelah sah semuanya itu nanti dilaporkan ke tingkat kecamatan dan dilaporkan ke tingkat kabupaten. Ada DPMD pemerintahan desa. Iya. Nah, setelah itu sudah jadi masyarakat itu kalau sekarang itu sudah zaman era modern ya, tidak, meskipun tidak bertanya sebenarnya sudah bisa kelihatan. Karena cukup datang ke kantor desa, tinggal dilihat APBDes untuk program desa itu setahun itu apa saja sih. Karena itu kewajiban desa itu memasang baligo yang tertuang di dalam APBDes. Jadi tidak bisa disembunyikan, itu sesuai amanat undang-undang. Itu harus dan wajib. Bahkan ketika tidak dipantangkan itu karena melanggar aturan dan undang-undang, itu bisa dijerat pidana. Jadi tidak main-main, jelas alurnya. Jadi simpel sekarang, tidak ada
keraguan masyarakat, tidak ada rancu, tidak usah seudon, karena itu sudah zaman transparan. Cukup dilihat apa saja sih pembangunan 1 tahun. Nah, nanti ketika di lapangan itu ada sesuatu hal yang diperlukan oleh pemerintah, ada namanya itu perubahan APBDes. Sesuai aturan, sesuai regulasi itu, bisa desa itu merubah APBDes itu dalam 1 tahun. 1 tahun itu cuma 1 kali. Setahun sekali berarti. Itu normalnya itu 1 tahun itu 1 kali. Nanti di akhir tahapan sekitar bulan Oktober atau September. Itu sesuai amanat undang-undang. Atau kalau misalkan ada bencana alam ataupun ada musibah khusus, ataupun contoh sekarang kan COVID, itu kan bencana. Iya, ini bencana dari alam gitu kan. Iya, bencana kan itu namanya, bisa dirubah itu APBDes itu. Namun perubahan APBDes itu tidak serta-merta secara otomatis desa itu bisa merubah APBDes, karena nanti ada surat resmi instruksi dari pemerintahan desa. Dikirimlah surat, silahkan untuk desa itu merubah APBDes. Dibuatlah berita acara berdasarkan hasil rapat. Nanti itu yang akan mempertanggungjawabkan untuk perubahan APBDes itu termasuk BPD. Bukan hanya BPD, karena harus hasil rapat berikut Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, bisa nanti dirubah lagi. Setelah dirubah nanti ditetapkan lagi. Nah, itu ada perubahan. Setelah ditetapkan lagi ada perubahan, kita pasang baligo lagi. Jadi yang dulu itu pernah diperlihatkan pada masyarakat bisa diganti lagi. Jadi sesuai alur gitu. Tidak bisa serta-merta masyarakat itu dibohongi, tidak bisa. Kalau melihat regulasi pemerintahan, cuma yang jadi masalah kan masyarakat awam kurang paham. Makanya dengan adanya medsos, mungkin salah satu cara untuk menyampaikan sesuai aturan, sesuai mekanisme. Mudah-mudahan masyarakat itu lebih cerdas dalam memahami sebuah aturan. Nah, saya harap seperti itu untuk masyarakat Munyul, mulai melek, melihat aturan, mempelajari tentang alur mekanisme. Karena begini, Dada, ini saya panggilnya Pak Dada ya. Hendra Obot. Kalau Pak Dada itu istilahnya mantan wali kota Bandung yang terjerat. Hendra Obot saja, Pak Kades, Obot ya. lebih Abdul. Iya, oke. Ini perlu dikatakan ya, Pak Kades ini adalah kakak kelas waktu sekolah ya. Beda 2 tahun ya? Ya, beda 2 tahun. Tapi keren, kinerjanya mantap. Kades paling mungil katanya deh. Paling muda. Oke, gini kalau misalkan kan ngobrolin BPJS dulu ya. Di BPJS itu setiap satu keluarga itu per orang kan tadi iurannya, yang tidak mampu itu termasuk tidak yang berbayar. Enggak, kalau misalkan regulasi yang tidak mampu, Iya. itu akan secara otomatis ketika sudah terdaftar di DTKS di aplikasi SIKNJ. Syarat untuk Ada langkah-langkah untuk ada apakah ini syarat, orang mampu atau tidak, apa berhak atau tidak ya? syarat untuk menjadi mendapatkan BPJS gratis itu, syaratnya itu harus terdaftar di DTKS. Kalau misalkan belum terdaftar di DTKS, sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan BPJS yang gratis. Kuncinya itu ada di di SIKNJ. Nah, meskipun terdaftar di SIKNJ, belum bisa dipastikan 100% akan mendapatkan. Ya karena itu sesuai kebijakan dari pemerintah. Nanti ketika ada kuota, ada anggaran lebih untuk bantuan kepada masyarakat, nanti dibagi per wilayah, per provinsi, per kabupaten, per kecamatan, termasuk per desa. Nanti di desa itu, kalau di desa itu tidak serta-merta pemerintah pusat itu bisa mengatur per RT per RW, tidak bisa. Kalau dari pusat itu secara otomatis yang mengatur itu nanti di pusat. Jadi ala kadarnya nanti kebijakan pemerintah pusat itu yang menjadi keputusan yang fix, sudah tidak bisa dikutak-atik lagi. Nah terus kadang-kadang
kalau misalkan sudah terdaftar di DTKS, kok di dalam jumlah kakak itu jumlahnya ada 6 orang, tapi yang mendapatkan BPJS hanya 4 orang sepertinya. Oh ternyata di dalam kakaknya itu belum diperbarui, belum dibarukan. Iya. Makanya dituntut masyarakat itu untuk memperbarui data tersebut ke pemerintah desa supaya diperbarui, ditambahkanlah anak yang baru lahir itu. Maka Des, saya mau menambahkan ini anak saya nih ke kakak. Nah, banyak temuan di dalam data itu. Saya itu udah mendata. Sebelumnya itu saya tidak punya soft file ya di Desa Muncul itu, data masyarakat Desa Muncul. Begitu saya menjabat jadi kepala desa, tidak punya data soft file. Iya, iya. Nah, setelah saya menjadi kepala desa, baru mulai saya tata. Alhamdulillah sudah beres, meskipun itu belum 100%. Setelah verifikasi kemarin itu baru udah 100%, tapi yang saya sesalkan itu setelah dikoreksi itu ada sekitar 20% masyarakat Munjul itu data yang bermasalah. 20%. 20%. Terbilang besar atau enggak? Besar, sangat besar. Saya rasa itu. Nah, mulai dari awalnya bagaimana sih Pak Kades? Kok bisa 20% datanya itu bermasalah kan gitu? Kalau zaman dulu itu pembuatan KK dan KTP itu tidak bisa difasilitasi oleh pemerintah desa. Harus masyarakat per individu itu datang ke dinas dukcapil kan gitu. Nah, di dalam dinas dukcapil itu kan, maaf sekali, saya tidak merendahkan sesuatu atau seseorang itu ya. Karena Apalagi organisasi ya. Apalagi organisasi ini sesuai realita aja. Di dukcapil itu kan mungkin banyak calo. Nah, kadang-kadang apakah calo tersebut paham tentang mekanisme ataupun aturan? Enggak kan? Karena yang tahu aturan itu ya harus instansi tersebut kan gitu. Iya, benar. Nah, sehingga kadang-kadang ada akal-akalan karena mungkin bisa jadi si calo tersebut pun karena terdesak tuntutan si konsumen. Mesti buru-buru. Iya, Sehingga iya. bagaimana caranya supaya data ini cepat keluar, kakak ini cepat keluar, cepat Ah, beres. iya, Nah, iya. akhirnya dorongan itu yang menjadikan data itu menjadi kacau. Kadang-kadang nik orang lain dipakai terbit, saya juga heran, nggak tahu bagaimana caranya kok bisa banyak nik ganda atau nik tidak diakui secara online. Nah, sekarang itu sekitar 20% untuk Desa Munjul itu. Nah, saya berharap kepada seluruh masyarakat Munjul itu bisa melihat data pribadi masing-masing. Ketika nanti ada bermasalah itu bisa secara pribadi datang ke kantor kepala desa. Ada itu namanya operator SIM pelaku, ada 2 orang. Pertama Bu Asti, kasih pemerintahan. Yang kedua staf desa itu namanya Pak Ndik, sama karena dia yang paling paham tentang masalah tentang SIM pelaku, tentang data kakak dan KTP termasuk akta kelahiran. Karena beliau yang lebih paham tentang masalah IT. Nah, mudah-mudahan masyarakat paham terus mau datang ke kantor desa untuk membenahi data tersebut yang bermasalah. Nah, terasanya kapan? Ketika masyarakat itu sendiri tidak kooperatif, tidak punya dorongan untuk membetulkan data yang bermasalah itu. Ketika mau punya bantuan, saya yakin, saya jamin tidak akan pernah punya bantuan. Ya, karena sekarang itu sistemnya online. Nah, terus jangan sekarang nih baru kejadian banyak masyarakat yang punya BPNT atau combo PKH. Oh iya, masalah PKH tuh ya, yang situasi itu saya kebagian yang ada yang enggak kan. Ya, itu ada data yang invalid. Karena saya salut juga kepada Bu Risma itu mulai mau membereskan data secara akurat. Karena banyak data yang tidak akurat kok bisa dapat. Nah, akhirnya tumpang tindih ketika tidak dibetulkan data tersebut, akhirnya itu menjadi kacau. Nah, sekarang itu mau dibenahi oleh Kementerian Sosial itu, Bu Risma itu. Ya, saya juga sih, kalau saya pribadi, saya
mendukung kepada Bu Risma untuk pembenahan administrasi tersebut, karena saya juga repot di lapangan ketika administrasi itu tumbang tindih, apalagi ada yang ganda, terus ada yang namanya kok kadang-kadang kalau di kampung ini begini, saya itu atas, maaf ini bukan mencatut nama, contoh salah satu Iya, contoh. iya, iya. Dulu itu saya itu namanya itu Ahmad, karena setelah berjalannya waktu mulai dari 0 sampai 10 tahun anak ini sakit-sakitan. Kan perjalanan 10 tahun itu pertama udah buat akta kelahiran, udah tercantum di kakak, Iya, itu kan udah valid kan. benar. Kadang-kadang itu punya ijazah juga kan, itu kan udah tersebar data itu. Dengan seketika waktu umur 10 tahun karena anak tersebut sakit-sakitan, kok bisa-bisanya diganti nama seenaknya. Iya, benar ya. Nah, itu kasus real ya, nyata ya. Nah, kalau sekarang sistem online itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa diganti nama begitu saja. Meskipun diganti nama itu harus melalui persidangan. Nah, sidang itu butuh biaya juga. Iya, Nah, benar. sekarang sistem itu berjalan, sehingga masyarakat itu jangan serta-merta seenaknya itu menggantikan nama yang tadinya asli menjadi nama yang lain. Jangankan seperti itu, contoh ketika saya atas nama Yoyo, Iya, iya. nanti toh kalau misalkan saya itu ada nasib berhaji ya gitu, pulang dari sana saya tambahin lagi haknya, nah itu bermasalah. Bermasalah juga. Ya bermasalah. Bermasalah Mesti akurat. Kalau misalnya dari dulu itu ya udah aja beres. Nah sekarang itu sistem online. ya benar, Nggak kebanyakan kan gini masyarakat kalau bahasa Sundanya, aduh, pirani ge huruf nih kudu dimasalahkan gitu kan. Jadi ternyata prosesnya itu panjang untuk merubah satu huruf pun ya. Ya harus melalui proses pengadilan. Benar-benar akurat. Harus akurat, harus benar-benar melalui pengadilan. Nah, ya cukup lumayan juga sih biaya untuk sidang di pengadilan. Nah, jadi untuk masyarakat, tolong ketika ada proses hal apapun, tolong selalu dikoordinasikan kepada pemerintah desa. Tapi alhamdulillah berjalan waktu mungkin 1 tahun ya. Untuk Desa Munjul ini ada apresiasi dari pemerintah desa, dari pemerintah daerah tingkat kabupaten, sempat diundang operator SIM pelaku dari tiap desa itu. Kalau tidak salah itu ada diklat di Cipanas kalau nggak salah ya. Itu sesuai laporan dari operator SIM pelaku Pandi. Nah di dalam diklat tersebut alhamdulillah Desa Munjul itu lihat hitungan untuk pembuatan KK dan KTP itu peringkat ketiga se-Kabupaten Cianjur. Artinya peringkat ketiga itu telah melaksanakan proses pembuatan KK dan KTP itu terbanyak diangkat ranking ketiga si Kabupaten Cianjur. Artinya alhamdulillah untuk pembuatan KK dan KTP di Desa Munjul itu sudah terhitung pas waktu diklat tersebut di angka sekitar 600. Nah kalau sekarang udah lebih karena itu sekitar 5 bulan ke belakang. Kalau sekarang mungkin sudah lebih. Alhamdulillah, silahkan dicek. Karena udah sistem online itu kan. Tapi silahkan dicek tentang masalah peningkatan atau perkembangan Desa Munjul. Coba studi banding masyarakat, bisa dibuktikan. Bertanya-tanya kepada desa yang lain, masih banyak desa yang lain yang belum bisa proses untuk pembuatan KK dan KTP di desa. Nah, alhamdulillah di Desa Munjul sekarang itu karena itu. Oh, mangga. Akang di mana, Akang? Gak gua aja. orang lagi suwe mas main nyelonong aja. Gua lupain dah. Oke gini, gua lupa lagi dunia apa nih. Ini kan sekarang setiap desa seprovinsi bisa dibilang udah punya fasilitas bantuan ambulan ya. Iya. Nah, itu ambulan itu digunakan oleh masyarakat itu secara gratis atau gimana, berbayar tuh? Oh gitu. Oh,